Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kemajemukan itu, Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tahukah kalian apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Jadi bagaimana? Sudah tahu moderasi beragama belum? Namun terkadang masih ada orang-orang yang kurang memahami moderasi beragama. Walau begitu, paling tidak mereka perlu tahu bahwa agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Dalam membangun peradaban yang baik, kita butuh moderasi beragama. Kita sudah tahu nih tentang moderasi beragama, tetapi memangnya moderasi beragama itu benar-benar penting gak sih? Mengapa moderasi beragama diperlukan? Karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik. Rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Jadi, moderasi beragama apakah sama dengan toleran? Toleran adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasil. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat niscaya punya keperpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain. Jika moderasi adalah proses dan toleransi adalah hasil, maka yang perlu kita kerjakan adalah memaksimalkan proses tersebut agar hasil yang diterima menjadi kian lebih baik. Namun di Indonesia yang memiliki banyak atau beragam kepercayaan, kita perlu paham konteks apa saja yang memerlukan moderasi beragama di Indonesia. Bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia? Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini sebagai bangsa yang sangat beragam. Sejak awal, para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dikembangkan oleh negara. Ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan rukun dan damai.
Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.